Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kepada saudara Rifki. Dipersilahkan. Ya, baik teman-teman. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Rifki. Ya, Bu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu senang mendengarnya. Untuk sekretaris jangan lupa ya nanti mengabsen kehadiran anak-anak semua. Dan untuk kalian semua, jangan pernah patah semangat belajar dalam keadaan pandemi seperti ini. Semoga kalian bisa belajar terus, semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya siapa yang ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Ada yang masih ingat? Iya, apa? Masih, Bu. Tentang akhlak terpuji. Ya, benar sekali. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi minggu lalu? Jika tidak, ingin dimulai materi hari ini. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada. Ibu akan lanjut materi hari ini, yaitu materi tentang akhlak tercela. Kita membahas tentang fitnah terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan agar kita semua mampu memahami tentang fitnah. Apapun hal-hal yang akan kita bahas, diantaranya yang pertama, pengertian fitnah, terus dalil fitnah, bentuk-bentuk fitnah, dampak atau pengaruh fitnah, dan yang terakhir, hal-hal yang perlu dilakukan ketika mendapat fitnah. Sebelumnya, ada yang tahu fitnah itu apa? Menyebarkan berita bohong, Bu. Ya, di sini ada yang pernah melakukan hal tersebut. Insya Allah tidak, Bu. Ya, semoga tidak ada ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terjauh dari hal-hal tersebut. Baik, kita mulai slide pertama. Pengertian fitnah. Secara etimologi, fitnah artinya kesesatan. Dan secara istilah, fitnah adalah menyebarkan berita bohong. Fitnah dalam bahasa Arab disebut al-fitnatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fitnah diartikan sebagai perkataan yang bermaksud menjelekan orang. Nah, fitnah ini muncul karena beberapa faktor, yaitu yang pertama kebencian, kemunafikan, dan kedustaan. Fitnah bertujuan untuk menjatuhkan martabat dan membuat kesengsaraan terhadap seseorang. Slide selanjutnya. Di sini ada ayat Al-Quran. Ibu minta tolong untuk saudari Putri Nabila untuk membacakannya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna ka'anis syahri harami qitali fihi qul qitalun fihi kabiru wa saddi an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami
wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallahi wal fitnatu akbaru minal qutli wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum dinukum inistata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Udah, Bu. Terima kasih Bila. Untuk artinya Ibu minta tolong bacakan saudari Ade Siti di Rakania. Baik, artinya mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya. Lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Udah, Bu. Terima kasih Ade. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 217 ini menjelaskan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti menunjukkan untuk kita agar kita tuh bisa menjauhi perilaku memfitnah orang lain. Karena dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Bentuk-bentuk fitnah. Bentuk-bentuk fitnah di sini ada 5. Terdiri dari 5 tuh. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Zolim atau menganiaya kaum muslim. Terus yang ketiga, menyebarkan aib orang lain untuk menjatuhkan harga diri orang tersebut. Demi menjatuhkan harga diri orang lain, dia membuka aib, gitu, menyebar-nyebarkan aib orang tersebut agar orang tersebut tuh malu, merasa malu, dan harga dirinya tuh jatuh. Nah, yang keempat, membuka aib orang lain di tempat umum sambil mengadu domba. Itu nggak boleh ya. Memalukan orang lain di tempat umum tuh tidak boleh. Terus yang terakhir itu bersumpah atau bersaksi palsu di hadapan hakim atau pengadilan. Dia udah disumpah untuk bersaksi, tapi malah bohong gitu, malah saksinya tuh malah palsu, bersumpah palsu. Itu tuh nggak boleh ya. Kita harus menjauhi sifat-sifat tersebut. Selanjutnya, dampak atau pengaruh sifat fitnah. Ada 3. Sebenarnya banyak ya. Cuman Ibu di sini cuma menyebutkan 3 saja. Yang pertama itu menyebabkan permusuhan atau kebencian. Itu udah pasti. Karena saling memfitnah itu udah ujung-ujungnya pasti ada permusuhan. Kebencian itu udah pasti ada. Nah, yang kedua itu terjadinya pembunuhan. Kalau udah benci sama orang karena udah sakit hati, apapun, segala cara macam apapun dia pasti melakukan, bahkan sampai pembunuhan sekalipun. Nah, yang
Ketiga, melemahnya agama Islam. Karena lemahnya agama, karena melemahnya iman, itu akan mempengaruhi sifat fitnah. Slide selanjutnya. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita sedang mendapatkan fitnah. Yang pertama, kita harus sabar dan merasa tenang, dibuat tenang gitu dalam menghadapi fitnah. Terus yang kedua, mempunyai keberanian untuk mengatakan kebenaran. Nah, jangan takut-takut untuk mengatakan kebenaran di depan orang lain. Nah, yang ketiga itu melakukan cek recheck atau tabayun. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan informasi nih, kita cek dulu nih kebenarannya, ini benar atau bohong gitu. Jadi jangan asal main nge-share ke grup sebelah, jangan ya. Jadi kita harus mengecek kebenaran terlebih dahulu. Terus yang keempat itu mengusahakan perdamaian. Di sini kita dianjurkan untuk selalu berdamai pada diri kita maupun orang lain. Yang terakhir itu berdoa kepada Allah. Jadi maksudnya itu walaupun kita dijahatin, walaupun kita dizolimin, kita tetap berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang lain atau kebaikan untuk kita sendiri. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu Aryani mau bertanya. Iya, Aryani tanya apa? Perbedaan gibah dan fitnah itu gimana ya Bu? Apakah ada persamaan di antara keduanya? Baik. Sebenarnya gibah sama fitnah itu ada ya, memiliki perbedaan sendiri. Kalau fitnah itu seseorang menuduh keburukan terhadap saudara, teman atau orang lain, padahal apa yang dibicarakan itu tidak ada pada diri saudara tersebut gitu, saudara atau teman orang lain itu nggak ada. Nah, kalau gibah itu seseorang yang menyampaikan suatu keburukan yang ada pada saudara atau temannya kepada orang lain. Tidak ingin apabila keburukan itu sampai pada orang lain. Jadi kalau fitnah itu menuduh hal yang belum pasti. Kalau yang gibah itu membicarakan keburukan orang lain. Seperti itu bedanya. Oh iya, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu. Sudah cukup ya untuk materi hari ini. Ibu tidak mengasih tugas atau apapun ya. Cuman Ibu ingin kalian mempelajari materi untuk minggu depan. Kita akan membahas tentang namimah. Namimah itu masih termasuk akhlak tercela. Jadi kalian pahami terlebih dahulu. Minggu depan Ibu akan tanya. Iya Bu. Cukup sekian materi hari ini. Bila ada kesalahan kata dari Ibu mohon maaf. Dan sebelum kita menutup materi hari ini, Ibu minta untuk saudara Rifki menutup pembelajaran hari ini. Ya, baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta
Ya wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anak semuanya. Iya, Ya terima kasih Bu, juga. sama-sama.